Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel Petani Muda. Iya lur, pagi ini kita ngecek tanaman kita yang yang aku tumpang sariin dengan jagung lur ya. Tapi ini yang sebelahnya, kalau yang kemarin itu yang V55 dan Gronol kan di sana, yang ada 3 jenis apa itu tanaman kacang hijau. Tapi ini yang sebelahnya lur. Ini tanaman yang apa itu? Yang sisa banjir kemarin itu loh, yang pernah aku videoin, yang terendam air itu ya. Ya. Ini penampakan tanamannya sekarang ini lur. Ini nggak aku sebarin lagi lur ya. Cuma apa itu? Hasil dari sisa banjir kemarin nih. Ini sekarang tanaman udah tua-tua nih lur. Ya lur. Ini kita nanti akan membahas tentang sambil jalan di lapangan lur ya. Mau membahas tentang gimana perawatan setelah ini nanti mau panen lur ya. Gimana baiknya dan cara panennya itu yang baik dan benar. Sebelum itu, minta tolong lur ya, bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe karena subscribe kan gratis. Yuk, lanjut. Ini lur, kita jalan-jalan dulu ya sambil lihat tanaman kacang hijau kita. Ini kayak gini nih habis dipanen lur, habis dipanen tapi ini masih keluar bunga-bunga baru ini. Ini kan habis dipanen lur ya, tapi langsung tumbuh bunga. Itu gimana cara perawatannya nanti disimak lur ya. Ini kita jalan-jalan dulu. Ini juga sama lur. Sudah dipanen tapi bunganya dan buahnya nih lihat masih bagus kan lur ya. Daunnya ini juga masih bagus walaupun ini ada bercak-bercak hitam kayak gini. Ini nggak apa-apa lur. Ini kan ini sisa kemarin yang terkena leaf miner atau lalat penggerak daun lur ya. Tapi ini sudah dikendalikan, nggak apa-apa. Karena ini kan daun juga sudah tua. Ini kan masih bagus-bagus lur ya. Ya. Kita langsung simak aja penjelasanku lur ya, gimana cara perawatan apa itu kacang hijau yang setelah panen kayak gini biar bisa mendapatkan hasil lebih maksimal lur ya. Walaupun ini tanaman kita jarang nih. Namanya juga sisa banjir lur ya. Jadi ya nggak bisa merata tanamannya. Itu ada yang kecil-kecil juga, itu nggak apa-apa. Yuk kita simak aja langsung lur, monggo. Ya lur, kita langsung mulai nih ya. Gimana cara kita merawat tanaman kacang hijau yang mau panen kayak gini tuh. Ini kan sisa banjir kemarin, walaupun banjir atau kemarin itu terendam ya sampai apa itu hampir menenggelamin tanaman kacang hijau kita. Tapi ini alhamdulillah lur ya, ini ya di lahan itu masih bisa dirawat dengan baik. Ini kalau terendamnya cuma atau banjirnya cuma satu kali itu malah lebih bagus dari ini lur. Ini kenapa bisa kayak gini kan ada yang ronggang, ada yang kecil gitu ya. Itu karena ini terendamnya sampai 3 kali lur ya. Jadi ya ini alhamdulillah walaupun kayak gini itu sudah hitungannya sudah bagus ini lur. Terus gimana cara kita perawatannya? Itu gini, itu kalau masalah perawatan dari awal pas banjir kan sudah aku jelasin lur ya, gimana cara menangani kacang hijau yang kebanjiran itu gimana perawatannya, terus apa pupuknya, apa inseknya, apa obat spray atau fungisidanya itu sudah aku bahas. Jadi aku ini bahasnya cuma di apa itu masalah panen ini lur ya. Ya ini alhamdulillah umur kacang hijau ini sekitar 60-70 hari lur. Kok 70 hari baru bisa panen? Biasanya kan 60 hari sudah bisa panen lur ya. Oh iya lur. Ini kenapa bisa molor? Itu karena ini tanaman kita kan terkena banjir. Terus otomatis pertumbuhannya itu nggak bisa stabil atau nggak bisa lancar.
Dan tanaman ini tanaman jenis grondong lokal lur ya, bukan varietas. Kalau varietas walaupun nanti terkena banjir itu biasanya juga bisa tumbuh dengan baik. Tapi grondong lokal walaupun dia nggak terkena banjir, emang itu pertumbuhannya sedikit lebih lambat lur, atau dia itu biasanya lebih fokus di pertumbuhan daripada pembungaan dan pembuahan. Kan sudah ada di perbandingan kita yang tanam kacang hijau dari Vima 5 dengan grondong lokal lur ya. Itu dari umur 0 sampai 33 hari itu masih bisa sama, tapi 33 hari ke atas kan perbedaannya sangat jauh. Dan Vima 5 kita itu yang tanam di sebelah itu kemungkinan 1 minggu kita sudah bisa panen lur. Jadi umurnya sekitar 55 hari itu bisa panen serempak itu. Jadi bagus lur. Buat para pemula itu tanam yang Vima 5 itu. Kita lanjut lagi di lahan ini. Jadi umurnya itu tadi lur ya, sekitar 70 hari lebih itu. Kalau tepatnya aku lupa lur. Tapi ya sekitaran itu, karena sama yang 55 kita apa itu kemarin atau ditanam sebelah itu jaraknya itu 1 bulanan itu lur. Hampir 1 bulan karena kita ini terendam sampai 3 kali. Terus itu dari segi umur lur ya. Jadi ini emang sudah waktunya yang di lahan sini itu emang sudah waktunya panen. Terus gimana cara kita biar panen bisa berkali-kali, nggak cuma 1 kali aja lur ya. Ini nanti walaupun kacang kayak gini, ini panennya paling tidak itu bisa 3-4 kali lur. Kenapa bisa 3-4 kali? Ini nanti simak lur ya. Itu karena dari segi perawatan kita yang lebih intensif, dan kita juga bisa lihat dari daunnya sekiranya bisa panen lebih dari 2 kali itu, jadi kita lakukan perawatan yang lebih intensif lur. Terus cara panennya itu sebaiknya kalau kita nanam kacang hijau itu kita lihat lur ya, kita lihat varietasnya dulu apa. Kalau kayak ini grondong lokal itu lebih baik itu panennya jangan di rate atau dipotong, langsung di thresher atau di kombi lur ya. Karena apa? Itu hasilnya nanti akan rugi karena dia nggak bisa panen serempak. Terus apa itu? Kita itu cuma bisa panen sekali dan hasilnya kurang menjanjikan lur kalau pakainya itu kombi atau thresher. Kalau jenis lokal lo ya, ini kita bahas ini lokal soalnya. Terus panennya gimana? Panennya kayak gini lur. Ini tuh, nih. Kita langsung kayak dipraktekin lur. Ini kan, nih. Ini dulu itu sudah pernah dipanen lur. Ini sudah diambil. Terus ini juga sudah diambil. Tapi ini sudah nganu lur ya. Berbuah lagi. Ini paling baru 4 atau 5 hari lur, itu buahnya sudah kayak gini. Nih. Panennya nih kita ambilnya kayak gini. Kalau kita panen kacang hijau itu jangan gini lur ya. Jangan diambil gini langsung semua itu. Enggak, tapi ini kita itu pegangin ininya, pucuknya ini tuh. Diambilin satu ini. Kenapa kita harus dipegang ini lur ya? Supaya ini nanti nganu yang ini tuh. Ini pucuknya ini jangan sampai patah lur ya, atau keambil juga karena ini sudah mulai bunga kan. Ini nanti kita lakukan perawatan secara intensif supaya ini bunganya ini jadi terus nanti bisa kayak tadi yang sebelah itu langsung kembang pentil lagi lur. Ini kan juga sudah kering, ini juga siap diambil semua ini. Jadi Vima lokal kayak gini lur ya. Dia nggak bisa panen serempak, tapi walaupun nggak bisa panen serempak, tapi ya hasilnya tetap bagus lur. Kalau tetap mau nanam grondong lokal itu nggak apa-apa. Yang penting perawatannya tahu sasarannya lur ya. Terus perawatannya gimana? Oh ya, walaupun kita nanti tanaman kita sudah tua di umur 55 hari atau mau panen, itu penyempraian jangan dihentikan lur ya. Kita spray itu seperti biasa. Kalau biasanya kita intensif seminggu 2 kali. Tapi kalau sudah mau panen, kita nganu lur, atau renggangi atau jarangi
jarang-jarang gitu, itu sekitar 1 minggu sekali, tapi jangan sampai nggak dispray sama sekali lur ya, itu tetap kita wajib menypraynya. Terus obatnya apa? Obatnya itu yang kalau sudah tua itu dibanyakin di unsur kaliumnya lur atau K-nya. Karena apa? Karena itu akan memperbesar dan memberi berat atau bobot pada tanaman kacang hijau kita. Terus tidak lupa dikasih nganu lur, apa itu? Fungisidanya. Fungisidanya sedikit lebih banyak. Karena apa? Karena daunnya ini kan sudah tua dan daun tua ini kan rentan lur ya terkena penyakit. Jadi kita kendalikan dengan fungisida yang bersifat sistemik. Bisa juga kontak lur. Kalau sudah kayak gini itu dikontakin lagi tuh atau dikasih fungisida kontak lagi nggak apa-apa. Kalau di masa pembungaan dan apa itu bunga dan buah kan dulu aku sudah pernah jelasin kalau yang kontak itu nggak begitu efektif. Emang benar karena pada waktu itu daunnya sudah lebat gitu lur ya. Tapi kalau yang apa itu sudah masa gini mau panen kayak gini tuh yang sudah tua-tua biasanya daun tua itu banyak yang gugur itu ada berguguran. Jadi masih ada daunnya itu ya kadang ada banyak, kadang ada 2 atau 3 saja per pohon itu toh. Jadi bisa mengenai ke bawah lur atau spraynya itu toh airnya bisa ke bawah atau kabutnya itu. Jadi kita pakai sistem kontak lagi juga bagus. Terus apa itu sih kita pakainya apa? Kita bisa nganu lur pakai antrakol terus yang berbahan aktif juga bisa yang sistemi berbahan aktif difeconazole bisa kayak Sorrento atau Skor terus apa itu ekspor dan lain sebagainya. Kita juga sudah bahas fungisida tentang fungisida itu. Terus nganu lur ya. Pokoknya itu dispray terus ditambahin ditambahin YPT lur atau zat perangsang tumbuh. YPT-nya kita bisa gunakan yang bagus itu Super Gip yang pil itu lur ya. Itu pil satunya itu kan cuma dijadikan 2 aja lur. Jadi dijadikan 2 tangki dipatahin itu jadi 2. Itu untuk apa? Itu untuk merangsang lagi lur, merangsang pertumbuhan dari tanaman yang sudah tua itu tadi. Dan kalau kayak gini kan kalau daunnya masih sedikit hijau itu pasti akan jadi lur. Jadi kita rawatnya itu kalau daunnya masih ada 1-2 itu tetap dirawat, jangan nganu ya. Kalau sudah sekiranya lah kok daunnya masih jelek ini masih bisa menghasilkan atau tidak, itu jangan kayak gitu lur ya. Walaupun cuma sisa 1 daun ini kacang hijau masih bisa produksi lur. Jadi itu tadi ya perawatannya dari apa itu pengasihan pupuk, terus fungisida, pasungan inseknya kalau sudah kayak gini mau apa itu nggak mentil lagi yang kedua kayak gini atau mau panen kedua nanti itu nggak perlu anu lur, nggak begitu intensif. Karena apa? Karena hambanya itu yang menyerang ini kayak oteng-oteng, ulat dan kutu-kutuan itu sudah jarang lur. Biasanya kalau ada itu yang kresek, tapi kalau terserang kresek itu toh ya susah mengendalikan itu lur. Udah dulu lur ya, ini videonya sudah kepanjangan. Tidak lupa lur ya, aku mau ingetin lagi bagi yang belum subscribe minta tolong lur ya dibantu di subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Makasih yang suka bisa di like atau dibagikan video ini ke teman-teman kalian atau di media sosial kalian lur ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.